Tabu jagat guys, channel Serandakan akan melanjutkan project 01 Mangatun dengan judul Mantra Deva part yang kedua. Untuk yang baru datang bisa menonton part yang pertama agar cerita lebih nyambung alur cerita mantra devanya. Dan yang ingin membaca Mangatun yang orisinil silahkan ramaikan di web resminya, yakni Webtoon dengan judul yang sama. Part sebelumnya. Seorang anak gadis kucing yang menangis karena takdir yang sengsara. Ia bertemu dengan Raja para roh Sima yang berkata bahwa si anak akan menarikan tarian para dewa. 10 tahun kemudian. Di pagi hari yang cerah, tepat di depan desa, seorang gadis kucing yang kembali dari hutan. Ia belajar dan 10 tahun tidak bertemu orang lain. Nama gadis tersebut Sona. Ia MC pada cerita kali ini. Seseorang gadis yang gaptek dan kurang pintar karena belajar terlalu lama di hutan. Tetapi ia gadis yang baik serta kocak. Mari kita lihat kekocakan yang dihadapi sang MC dalam perjalanannya. Gasken. Adegan diawali dengan seorang nenek yang menjajahkan dagangannya berupa manisan di bawah pohon yang rindang. Ayo dibeli, ayo klepon manis, ayo dibeli, ujar sang nenek. Sona menoleh ke dagangan nenek karena mendengar kata manis. Nek, saya minta kleponnya 10 biji, Nek, ujar Sona. Ini silahkan, hanya 5 tembaga saja, ujar nenek kepada Sona. 5 koin tembaga? Sona bertanya-tanya. Maaf Nek, saya tidak punya uang. Gini-gini saya gembel soalnya, ujar Sona dengan bangganya dengan kegembelannya. Hah? Kalau tak punya uang, lalu kenapa kau berani-beraninya jajan? Ujar sang nenek bertanya-tanya. Dengan kocaknya Sona menjawab kalau ia minta bukan beli kepada si nenek. Dasar anak zaman sekarang tidak tahu sopan santun. Kau kira saya nenekmu? Jelek, tepat sasaran. Masih muda kok sudah jadi pengemis, ujar sang nenek. Mak jelek, double kill, tepat sasaran. Cuy, pergi sana, usir sang nenek kepada Sona. Sona pun terdiam, terduduk, dan berpikir bahwa ia lupa akan sesuatu, yakni apa saja
itu harus pakai uang. Sona pun terbengong hingga sore hari. Tanpa sadar Sona menjadi pembicaraan ibu-ibu sekitar karena penampilannya yang aneh. Itu loh, gadis kucing bukan, kucing hitam yang tergolong sebagai siluman. Dua orang menatap dengan niat jahat ke Sona, menawarkan pekerjaan kepada Sona, dan kerjanya hanya menari-nari di dalam kurungan sambil menunggu ada yang menawar harga tinggi. Intinya Sona itu akan dijual di pelelangan babu, dijadiin budak yang disuruh-suruh. Dan dengan bodohnya Sona menyetujui karena dapat uang dari kerja. Mudah sekali, heran dua penipu ini. Seorang pemuda yang lewat tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Seorang pemuda itu menoleh. "Kamu sangat berbakat, hanya menari saja sudah dapat uang," ujar dua penipu kepada Sona yang mengantar ke lokasi. Pemuda yang mirip gorila itu geram karena kebohongan dua pemuda itu yang sangat jelas. Pemuda gorila itu berniat menolong Sona agar tidak tertipu. "Tak bisa dibiarkan," ujar pemuda gorila sambil mengejar Sona yang sedang diantar oleh dua penipu itu. Bak, bak, bak. Suara pukulan terdengar. "Tak akan kubiarkan kalian menangkapku," ujar Sona setelah menghajar dua penipu itu. "Loh, kok jadi begini?" ujar pemuda gorila tersebut. Maksudku pemuda yang mirip gorila itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan memperkenalkan diri bernama Cupak, murid Empu Barjani. Empu itu adalah gelar seorang ahli pembuat senjata yang dibuat itu seperti golok, pisau, cangkul. Kalau kalian nggak tahu itu, kalau zaman dulu buat pusaka. Lanjut, Sona berniat mengenalkan dirinya, namun perutnya keroncongan. Bunyi kerucuk-kerucuk. Cupak bertanya kenapa ia lapar berat ke Sona. Sona pun menceritakan tentang dirinya yang dari tadi pagi, tentang klepon si nenek, dan dirinya yang gak punya uang. Cupak pun tertawa dengan keras mendengar cerita Sona dan mengajaknya makan malam bersama gurunya di pondok. Dua penipu yang diajar Sona pingsan hingga malam hari. Di tengah malam mereka terbangun dan lupa ingatan kenapa tidur di sana. Dari belakang mereka muncul sesosok buta. Kelaparan menghampiri mereka berdua. Wangi seperti aroma dewa, ucap sosok buta tersebut.
Buta itu adalah sesosok monster pada zaman dahulu yang pada masa atau di masa sekarang itu ogoh-ogoh pada tradisi Bali, Pulau Bali itu buat menyerupai para buta. Jadi para penduduk di sana membuat ogoh-ogoh agar memperingati para buta yang menyimbolkan sifat negatif. Aku datang, ujar sang buta yang menghampiri kedua penipu tersebut. Sesosok jelas dari penampilan buta tersebut akan memakan buah penipu itu. Bersambung. Waduh, kalau dipikir-pikir Sona kagak makan dari pagi karena gak jadi makan klepon disebabkan gak punya uang dan bengong hingga sore, dan diajak makan malam oleh Cupak si gorila tadi. Bukan, si pemuda gorila. Nah itu sarapannya pagi dijamak bersamaan makan malam, biar dihitung sama, makannya 2 piring aja. Bagaimana cerita selanjutnya ditunggu di part berikutnya. Tolong di like jika suka dan di subscribe channel ini yang belum, dan saran serta masukannya ramaikan di kolom komentar. Sekian, gemparkan dunia, tabuh jagat. Bye bye.